Pengadilan Negeri Bandung menunjuk Hakim Eman Sulaiman dan Panitera Ahmad Al-Atta dalam sidang perdana pra-peradilan kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan tersangka Peggy Setiawan. Rencananya sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan digelar Senin 24 Juni 2024 jam 9 pagi di ruang Umar Seno Aceh. Ketua Pengadilan Negeri Bandung memastikan keputusan Pengadilan Negeri Bandung akan independen dan bebas intervensi. Pihak Pengadilan Negeri Bandung juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan selama persidangan pra-peradilan. Sudah mencek bahwa kelengkapan proses persidangan sudah terpenuhi secara maksimal. Sudah bersih, rapi, perlengkapan lainnya, baik kebutuhan media dalam rangka meliput sudah kita persiapkan secara maksimal dan lengkap. Proses mengadili di pengadilan ini adalah independen dan bebas. Tidak diperkenankan siapapun yang mencampuri dalam rangka untuk mengambil keputusan dalam perkara tersebut. Perjalanan 8 tahun kasus kematian Vina dan Eki masih terselubung misteri. Kuasa hukum Peggy Setiawan melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan. Bahkan sejumlah bukti kuat dari status media sosial Peggy Setiawan sudah disiapkan. Jelang sidang pra-peradilan yang akan digelar 24 Juni mendatang, tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan sejumlah berkas dan saksi ahli terkait peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Selain itu, kuasa hukum Peggy juga menyiapkan barang bukti kuat dalam sidang pra-peradilan. Pada hari Kamis siang, keluarga Peggy Setiawan bersama tim kuasa hukum menyambangi gedung KPK. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menjelaskan tujuannya ke KPK untuk meminta pengawasan terkait proses pra-peradilan yang ditangani Pengadilan Negeri Bandung. Setelah kasusnya bergulir selama 8 tahun, sebagai kuasa hukum, Tony yakin kliennya Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Ia justru menduga ada kemungkinan suap untuk melindungi pelaku yang sebenarnya. Jadi kami bersurat ini baru mencegah agar tidak terjadi tindak pidana suap menyuap ya. Tetapi ya kami juga punya alasan-alasan. Nanti akan kami update ya ke petugas mengenai yang lebih mendalam apa sih sehingga kami meminta agar KPK ini mengawasi ya. Itu. Jadi untuk sementara ya memang kami minta agar mengawasi, mencegah aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan ini. Tidak hanya ke KPK, keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan juga menyambangi Mahkamah Agung untuk mengajukan permohonan pengawasan dalam proses pra-peradilan Peggy Setiawan dan juga penegak hukumnya. Rencananya sidang pra-peradilan perdana digelar hari Senin 24 Juni 2024 pukul 9 pagi yang dipimpin Hakim Tunggal. Namun kuasa hukum Peggy juga menyatakan jika nantinya pra-peradilan Peggy terancam batal karena berkas perkara Peggy Setiawan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Meski diselimuti kejanggalan, mungkinkah Peggy Setiawan yang melawan melalui pra-peradilan akan menang? Tim Liputan iNews melaporkan. 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melakukan perlawanan dengan bersiap mengajukan peninjauan kembali atau PK. Tim kuasa hukum dari Peradi tengah menyiapkan bukti-bukti baru yang menunjukkan bahwa keempatnya tidak bersalah. Empat dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mulai melakukan perlawanan. Keempat terpidana yang kini masih mendekam di balik jeruji besi memberikan kuasa kepada pengacara dari DPN Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Mereka adalah Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, dan Aditya Wardana. Saya Eka Sandi
bersedia memberikan kuasa kepada Pradi dengan sukarela dan ikhlas untuk mengajukan PK. Saya Rivaldi, saya dengan sukarela memberikan kuasa saya kepada PN Pradi untuk mengajukan PK. Saya sudah bertemu dengan para narapidana yang hari ini di LP Kebonwaru dan mereka secara sukarela telah memberikan kuasa kepada DPN Pradi untuk mengurus masalahnya, mengajukan peninjauan kembali. 7 terpidana kasus Vina sebelumnya pernah mengajukan gerasi ke Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Namun gerasi tersebut ditolak. Dan ini yang belum diungkap sebelumnya, yaitu para pelaku juga sempat mengajukan gerasi kepada Presiden. Gerasi tersebut disampaikan oleh para terpidana pada waktu itu. Jadi diajukan pada tanggal 24 Juni 2019, di mana di dalam pengajuan tersebut terpidana membuat pernyataan sebagai persyaratan untuk mengajukan gerasi. Salah satunya sebagai masukan buat teman-teman sekalian, ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan ditangani secara lengkap sebagai persyaratan. Salah satunya adalah mereka membuat pernyataan seperti ini. Saya bacakan. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana, kemudian diajukan kepada Presiden. Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam, Pengadilan Negeri Cirebon menyatakan 8 orang terbukti bersalah. 7 orang dijatuhi pidana penjara seumur hidup, sementara 1 orang lainnya yang masih di bawah umur yakni Saka Tatal dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Namun karena mendapat remisi, Saka Tatal hanya menjalani hukuman penjara selama 4 tahun. Kemudian Mei 2024 polisi menetapkan 1 tersangka baru, yaitu Peggy Setiawan alias Peron yang sebelumnya dinyatakan buron. Tim Liputan iNews melaporkan.